Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar calon jenazah sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kebetulan saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Apa benar kalau misalnya meninggal ketika wabah termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Baik, syukron pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mengulas tentang ciri-ciri husnul khotimah. Baik, ini kebetulan saya juga udah pernah baca buku tentang tanda-tanda husnul khotimah. Nah, ini bukunya. Buku ringkasan cara penyelenggaraan jenazah. Ini terjemahan dari kitab Mukhtasar Kitab Ahkamil Janaiz. Nah, di sini ada dijelaskan tentang ciri-ciri husnul khotimah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda husnul khotimah. Nah, di antaranya yang pertama, sebelum meninggal mengucapkan syahadat di saat meninggal. Sebelum meninggal mengucapkan kalimat syahadat atau syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati dengan keadaan berkeringat pada dahi. Dahinya ada keringat, masih terasa hangat keringat yang baru keluar. Kemudian meninggalnya pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Nanti setelah ini kita lihat hadisnya, ada di beberapa sumber nanti. Kemudian meninggal syahid di medan jihad atau di medan perang. Kemudian meninggal ketika terkena penyakit taun. Nah, ini tadi dia sesuai dengan pertanyaannya. Taun ini adalah penyakit yang menular seperti wabah. Jadi umat Islam yang meninggalnya karena wabah penyakit itu termasuk dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian mati atau meninggal karena terkena penyakit perut. Selanjutnya meninggal dalam keadaan tenggelam. Kemudian meninggal terkena runtuhan, mungkin karena gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian seorang wanita yang meninggal, seorang wanita yang hamil yang meninggal karena janinnya atau mungkin karena melahirkan. Kemudian meninggal karena penyakit paru-paru. Selanjutnya meninggal karena membela agama atau membela diri. Selanjutnya mempertahankan harta yang akan dirampok. Jadi mempertahankan harta yang akan dirampok itu sampai meninggal dunia. Misalnya kita dibegal, itu termasuk husnul khotimah kalau mempertahankan harta kita. Selanjutnya meninggal dalam keadaan keterkaitan dengan jalan Allah. Berarti sedang melaksanakan amal-amal soleh. Hampir sama ini dengan nomor 14. Bedanya mungkin nomor 14 ini sedang melaksanakan pekerjaan yang soleh, tapi nomor 13 ini lagi mengerjakan atau sedang dalam fisabilillah itu ya, fisabilillah, misalnya sedang menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian nomor 15 ini meninggal dalam keadaan terbakar. Oke, kita coba mengulik. Ada juga saya beberapa artikel pernah saya cek di sini tentang tanda husnul khotimah. Di sini tentang apa ini? Kita lihat dari Al-Balad, Al-Ishraful Am, Ilham Abu Fatih. Di sini dijelaskan tentang alamatu husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah lil mayit yang terjadi pada mayit atau pada jenazah. Baik, satu persatu mungkin kita bahas sedikit saja. Nah, yang pertama sini an-nutqu bisyahadah, sama seperti tadi ya. Mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. An-nutqu bisyahadah indal maut. Hadisnya fa'an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang pertama. Al-alamah tsaniyah, tanda kedua husnul khotimah yaitu bi'araqil jabin. Bi'araqil jabin yang tadi juga ada. Keringat apa? Ada keringat di dahinya. Keringatnya masih hangat yang baru saja keluar. Ini hadisnya juga ada. An Buraidah ibni Hasib radhiyallahu anhu annahu kana bi Khurasan. Dia sedang berada di Khurasan. Fa'ada akhon lahu wa huwa marid. Kemudian dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut. Kemudian dia mendapatinya dalam keadaan meninggal dunia.
Wa idza huwa ya'raku jabinuhu faqala Allahu akbar. Kemudian dia melihat ada keringat di atas dahinya dan dia berkata Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, mautul mu'min bi araqil jabin. Jadi orang mukmin itu meninggalnya dengan ada tanda keringat di dahinya, ay ya'ruku al jabin. Tanda yang ketiga, alamat as-salisa min alamati husnul khotimah al maut lailatal jum'ah. Nah, meninggal pada malam Jumat. Au naharuha, atau pada siang di hari Jumat. Hadisnya, fa'an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa saja yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah lepaskan ia dari fitnah kubur. Masya Allah. Banyak ya keluarga kita yang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu tadi. Ini ada tanda yang keempat, al-alamah ar-rabi'ah, al-istishhad fi sahatil qital. Ya, jadi meninggal atau mati syahid di medan pertempuran dalam keadaan berperang. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini ada ayatnya ya dari Quran. Kemudian sini ada penjelasan sedikit. Halil marad min alamati husnul khatimah, apakah orang yang sakit itu kemudian meninggal di kata husnul khatimah? Nah, ini termasuk alamat yang kelima. Fal maut bi taun. Tadi ya, penyakit taun. Mana tadi? Penyakit taun tadi di sini ada. Ini dia nomor 5, penyakit taun. Tadi dahi mengucapkan syahadat, mati dengan berkeringat pada dahi pada hari Jumat atau malam Jumat, meninggal di medan jihad, syahid di medan jihad. Kemudian penyakit taun. Penyakit taun. Ini dia. Fa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Jadi penyakit orang yang meninggal karena wabah penyakit ini termasuk syahid. Kemudian yang keenam, al-maut bida'il batni. Orang yang meninggal karena sakit perut. Nah, ini dia. Tadi pun di sini sepertinya ada meninggal karena sakit perut. Ada nomor 6. Meninggal karena sakit perut. Mana dia? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal ketika sakit perut, maka dia dikatakan mati syahid. Kemudian alamat ketujuh lihusul khotimah al maut bil gharaq. Berarti orang yang meninggal karena tenggelam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyuhada'u khamsah. Dikatakan syahid itu ada 5. Siapa itu? Ma'tun, orang yang meninggal karena penyakit taun, penyakit wabah. Al-mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Al-gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Sohibul hadmi ini orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan. Kemudian asyahid fi sabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah dikatakan syahid. Tanda ke as-saminah wa tasi'ah, ke-8 dan ke-9 yaitu al-maut bil haraqi, yaitu meninggal karena terbakar. Karena kejadian kebakaran, meninggal di dalam kurungan api, termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa wafatul mar'ah asna al-wiladah, berarti sama seperti yang ini tadi. Nah, tertimpa reruntuhan, kemudian mati seorang wanita hamil karena janinnya. Berarti perempuan yang meninggal karena janinnya, apakah karena melahirkan atau lain sebagainya, yang penting dikarenakan janin yang dikandungnya. Ini dia. Fa'an Jabir ibni Atiq anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asyhadatu sab'un. Tadi di sini asyahadah ada khamsah, ini khamsah, di sini sab'ah. Di antaranya al-mar'ah tamutu bi jum'i syahidah. Ya, wanita yang hamil yang meninggal karena janinnya maka termasuk meninggal karena husnul khotimah. Kemudian alamat al-asyrah, tanda ke-10 min alamat husnul khotimah, fal maut bi dzatil janbi. Nah, zatil janbi ini sakit paru-paru. Jadi orang yang meninggal karena sakit paru-paru termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Tanda ke-11 al-maut difa'an anil mal, orang yang menjaga hartanya atau mempertahankan hartanya karena kena rampok itu pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Nah, tanda yang ke-12 asaniyah asyarah fal maut ala amalin soleh, orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat amal soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu." Qila, "Wa ma asaluhu?" Qala, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihan qabla mautihi, thumma yaqbiduhu alaihi." Masyaallah. Semoga kita semuanya dapat meninggal ketika sedang melaksanakan amal-amal yang soleh. Dan yang terakhir ini mungkin yang ke-13 famaradusil. Maradusil ini adalah penyakit TBC. Sebagaimana sabda Rasulullah, asillu syahadah. Orang yang meninggal karena penyakit TBC itu termasuk mati syahid. Inilah tadi beberapa keterangan dalam Madal Balad. Ya, ini sering juga ini live ajil, ini berarti sedang ada siaran langsung ini. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Di antara tanda-tanda yang ke-13 ini yaitu tadi di antaranya mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dan lain sebagainya, dahinya berkeringat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan amal-amal yang soleh sehingga kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang lain seputar jenazah fardu kifayah dapat ditulis mungkin di kolom komentar, bisa kita jawab di video-video berikutnya. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.